Mungkin yang mau di-emphasize adalah tekad yang betul-betul pure ya Pak. Maksudnya, tidak ada tekad, yang ada masih lip service. yang masih ada Masyarakat kita masih gamang, masyarakat kita masih trauma untuk masalah pemanfaatan energi terbarukan. Karena dulu pernah menjayakan ini suku bangsa Bugis Makassar, tapi justru itu yang mematikan suku Bugis Makassar. Oke. Halo sahabat Kopel, kembali lagi bersama saya Nurul di bincang-bincang seputar transisi energi. Kali ini bersama saya sudah ada pegiat di masyarakat. Nah, mari kita tanyakan seputar peran masyarakat di sektor energi, terutama di energi terbarukan. Ada Pak Marwan R. Hussein. Terima kasih Pak atas waktunya untuk kami wawancarai. Mungkin langsung saja Pak, gimana sih di masyarakat itu pengetahuannya seputar dan kesadarannya di isu-isu energi dan keberlanjutan energi? Ya, ini menarik karena kita akan menarik ke belakang tentang sejarah bagaimana warga bangsa ini itu dibungkam untuk bermain di ranah teknologi. Itu dimulai dari Pelita 1 ya. Ya entah apakah itu konsekuensi dari mulainya Republik Indonesia ini berhutang, sehingga untuk sektor-sektor industri strategis maupun turunannya itu untuk urusan izin, perizinan itu menjadi rigid. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa di zaman Orde Baru semua serba teratur ini, tapi mereka tidak masuk lebih dalam kepada root atau akar dari semua masalah. Masyarakat kita sebenarnya sejak negara ini mulai berhutang dan bergantung pada hutang, APBN-nya bergantung pada hutang. Sebenarnya inovasi dari warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sangat terbatas hanya di bidang pangan. Itu sementara untuk yang strategis seperti untuk utility publik, karena energi itu termasuk utility publik, ya pemanfaatannya untuk publik, itu menjadi sentralisasi dengan ya PLN, ya adanya PLN. Sehingga masyarakat kita itu terbungkam, dan kalau kita bicara mengenai energi maka semua lari ke PLN. Sementara PLN sendiri yang awalnya itu menggunakan energi terbarukan, yaitu aliran air, ya dalam hal ini pembangkit listrik tenaga air, ini juga menjadi terkendala karena mulainya ada eksploitasi besar-besaran terhadap hutan. Waktu yang bersamaan di awal 70-an itu marak pabrik plywood itu dibangun di daerah-daerah yang potensial kayunya. Di Sulawesi Selatan sendiri ada pabrik kertas goa. Di Palopo sana di Buah itu juga ada pabrik untuk plywood ya, yang kita bahasakan sebagai apa? Triplex ya, triplex. Nah, ini yang menghabisi kita punya. Kalau PKG itu menghabisi kita punya bakau, ya di Sulawesi Selatan berdampak pada sektor perikanan. Tapi ya untungnya karena pertambakan juga mulai muncul waktu itu. Ya meskipun terbatas hanya bandeng dengan udang. Nah, udang sekarang habis karena persoalan B3 yang besar, tinggi, sehingga ya insang merah dengan kepala putih itu menjadi momok bagi semua petambak udang. Ya gunung-gunung kita juga habis. Ya pohon-pohon, tegakan-tegakan pohon yang bagus itu habis juga. Karena sawmill juga waktu itu marak. Nah,
Itu dimungkinkan juga sehingga terjadi pembukaan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Seperti itu. Nah, ini mau balik lagi ke energi terbarukan. Kembali ke energi terbarukan. Bahwa tradisi Bugis Makassar sejak zaman keemasannya, di mana Makassar menjadi kota dunia tahun 1500-an ya sampai 1600-an, itu sudah akrab dengan energi terbarukan. Bahwa transportasi pada waktu itu bergantung pada transportasi laut, karena belum ada pesawat terbang waktu itu. Nah, teknologi perahu juga masih menggunakan kayu, belum ada teknologi plastik ataupun besi dalam skala besar. Ya, sehingga kapal-kapal yang ada ya kapal-kapal kayu. Itu menggunakan tenaga penggerak layar, ya kan, dari layar berarti angin. Nah, kemudian artefaknya masih ada di Bira sana. Orang Bugis Makassar terkenal dengan perahu pinisinya atau kapal pinisi. Tetapi kapal pinisi yang ada sejak tahun 1970 itu kehilangan layar. Ya, harus menggunakan motor. Ya, maka muncullah ya istilahnya kalau perahu ya katinting. Kalau agak besar Perahu sedikit kecil, namanya ya? gede ya. Bahkan sampai mobil-mobil tua itu, truk-truk tua diambili mesinnya untuk dibikin di kapal kayu kan, untuk barang getek gitu. Semestinya dengan menggaungkan pengurangan emisi, penggunaan layar itu Harusnya diaktifkan kembali. diaktifkan kembali. Tapi satu hal, regulasi kita tidak memungkinkan untuk itu. Sebab sudah pernah terjadi pelarangan. Oh, seperti itu. Ya, dengan alasan keamanan berlayar. Kalau anginnya tidak misalnya badai ya kan, ya tentu orang yang punya kapal juga tahu. Kalau ada badai ya layarnya harus turun. Kalau perlu jangkar pasang gitu kan. Nah, ya saya sih nggak ada karena waktu itu kan ya motor Yamaha mau masuk di Indonesia. Jadinya ya tidak heran yang bandel dirantai mulai dari Potere sampai pinggir pantai itu, Pantai Losari. Itu perahu-perahu itu yang bandel-bandel dirantai. Oke, bagaimana kemudian harapan Bapak dengan pemerintah kembali menggaungkan energi baru terbarukan ini? Bagaimana kemudian peran masyarakat dengan sumber-sumber energi terbarukan di wilayah mereka? Jadi untuk saat sekarang ini saya skeptis pada pemerintah. Ini hanya lip service. Kenapa? Karena regulasi untuk memungkinkan masyarakat mengakses dan bisa berproduksi di konversi energi terbarukan, regulasinya tidak ada. Ya otomatis Belum kapan maksimal ada ya, Pak. ya Tapi upaya itu sudah ada ya Pak dengan adanya Perpres. Artinya begini, masyarakat kita ini sudah mati rasa, mati inisiatif. Karena sudah 50 tahun yang seperti itu terlarang. Nah sekarang diminta untuk bangun cepat. Ya, sementara orang-orang pandai yang disebut dengan orang pandai tradisional itu sudah pada dikebumikan. Cucunya yang sekarang ini juga tidak ada transfer teknologinya. Ya, saya bisa bilang bahwa kenapa nanti setelah mati teknologi energi terbarukan, dalam hal ini energi baru untuk pelayaran, baru pemerintah menggonggong lagi masyarakatnya untuk menggunakan energi terbarukan. Nah yang matikan pemerintah sendiri. Jadi saya skeptis. Jangan-jangan ini hanya jebakan aja untuk mengkadali masyarakatnya lagi. Warganya lagi. Buktinya belum ada regulasi. Ada regulasi yang memungkinkan kapal layar kembali beroperasi.
kecuali untuk olahraga. Kalau untuk usaha, jangan-jangan begitu lunasnya diganti untuk konstruksi layar, karena lunas yang ada sekarang ini bukan untuk konstruksi layar, tapi dia untuk konstruksi menggunakan motor. Kalau kita ngerti mengenai perkapalan dan perahu. Ya paling yang bisa bertahan sandek. Tapi sandek kan hanya dipakai untuk pariwisata dan olahraga, bukan untuk usaha. Ya itu pun juga dia menjadi wisata ya hanya untuk menyenangkan. Ya teman saya Horst Liebner yang peneliti mengenai pinisi itu yang tinggalnya di Benteng Sombaupu, sandek itu masih bertahan. Andai tidak habis juga. Kemudian ini kan kedepannya di sektor energi secara umum ya Pak, karena kebutuhan energi kan penduduk semakin banyak. Nah, memang energi baru terbarukan itu tidak bisa dihindari ya Pak untuk pemenuhan. Kuncinya akses. Berikan akses sehingga masyarakat itu bisa berimprovisasi, bisa berinovasi. Kemudian inventing yang ada di masyarakat itu untuk energi terbarukan. Ya, kapan mereka lakukan itu? Janganlah langsung diterapkan bahwa ini harus SNI Standar Nasional Indonesia, kapan tidak SNI borgol. Oke. Clear? Jadi kedepannya. Jadi yang ada sekarang ini di masyarakat kita, saya bicara Sulsel saja, ya, karena saya sudah tutup buku tentang Jakarta sudah lama. Kalau misalnya kawan-kawan yang mencoba untuk membangun kembali model konstruksi perahu dan kapal menggunakan layar, apakah mereka tidak akan ditangkapi? Sementara aturan keamanan pelayaran, layar itu dianggap tidak aman. Jadi akses ya Pak, akses untuk masyarakat berinovasi. Regulasinya harus turun dulu. Jamin dulu masyarakat itu bisa menggunakan energi terbarukan, memanfaatkan kecerdasannya, ya, untuk menghadapi tantangannya sendiri, sehingga model konversi energinya bisa dipakai untuk usaha. Nah, untuk mewujudkan itu, pihak-pihak yang terlibat itu ya pasti Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM. Kalau akademisi dalam hal ini? Akademisi sekarang ini kan tidur di kampus, tidak berurusan dengan masyarakat. Tidak ada. Mana ada dosen yang mau ngajar gratis di masyarakat atau memberitahu masyarakat apa yang diketahui? Wani piro. Karena dosen juga adalah untuk ladang mencari nafkah, bukan untuk mengabdi. Masalahnya sekarang mencari nafkah bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan hidup nyaman. Oke. Bahkan kalau bisa jauh senyaman-nyamannya. Jadi mungkin yang mau di-emphasize adalah sebagai penutup adalah tekad yang betul-betul pure ya Pak. Maksudnya, tidak ada tekad, yang ada masih lip service. Yang masih ada. Masyarakat kita masih gamang, masyarakat kita masih trauma untuk masalah pemanfaatan energi terbarukan. Karena dulu pernah menjayakan ini suku bangsa Bugis Makassar, tapi justru itu yang mematikan suku Bugis Makassar. Oke, makanya kita pantau terus ya Pak, usaha kedepannya seperti apa. Mungkin tetap akan dipantau, tetapi kalau saya untuk saat sekarang ini, selama pemerintah tidak memberikan akses di bidang regulasi, ya, apalagi regulasi sekarang terpusat, bikin perda aja kan semua harus ke Kementerian Dalam Negeri, ya kan? Jadinya sekarang banyak perda kosong. Hanya kerangkanya yang ada, isinya nggak ada. Hanya demi mengejar target prolegda. Iya, mungkin ada perda seperti perda rencana umum energi
daerah itu sudah memasukkan hak dan partisipasi masyarakat, cuman mungkin perlu didorong lagi untuk implementasinya. Masalahnya jangan sampai tumpang tindih dengan regulasi di tingkat nasional, masalah keamanan pelayaran. Belum kita bicara tentang kebutuhan utility di darat. Ambil contoh, apa sih susahnya bikin pembangkit listrik tenaga air untuk di dusun-dusun pegunungan? Kan cukup mengatur saja aliran air, kemudian dibikinkan pintu air, kasih kincir di situ, ya kan? Itu sudah menerangi sampai 5-7 rumah itu. Iya. Ya, kalau mau dipakai untuk pengairan, tinggal tutup saja yang ke arah kincirnya, alirkan dia ke pengairannya. Ya, seperti yang ada di Latimojong itu, Gunung Latimojong, ya ada beberapa dusun yang menerapkan itu. Dia jadi kalau pulang dari sawah atau pulang dari ladang, ya ladang di sana, pulang dari kebun, ya dia tutuplah pintu air yang untuk pengairan. Nah, dialirkan untuk ke kincir air untuk digunakan penerangan. Ya kan? Karena kan persoalan belitan saja, motor saja itu. Ya. Nah, pertanyaannya, di Indonesia ada pabrik motor di Indonesia? Omong kosong. Tidak ada. Nah, bagaimana bangsa ini maju kalau mau mengarah ke industri, kalau industri motornya saja tidak ada. Yang ada adalah import. Kenapa? Ya siapa suruh berutang? Kembalikan uang saya lewat import. Kok import lah? Saya punya barang karena saya kasih kalian hutang. Jadi sadarlah, kita ini bangsa kuli, bangsa yang diatur-atur oleh pihak luar. Aparat hukum kita kan untuk kepentingan dunia luar yang memberi hutang. Nah, maksud saya wajar kalau saya skeptis bahwa pelibatan masyarakat akan ada. Kenapa? Aksesnya tidak ada, kok regulasinya tidak ada. Yang ada hanya pembungkaman. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kedepannya akses ke masyarakat itu kalau memang pemerintah betul-betul concern harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk regulasi yang jelas ya Pak. Ya. Oke, mungkin sampai situ dulu pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di bincang-bincang transisi energi selanjutnya. Terima kasih.